Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Casrawan dengan NIM 400305206501119. Saya di sini di kelas bangunan gedung G1, jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya akan menjelaskan tentang soal mencari gaya batang menggunakan 3 metode, yaitu metode titik buhul, metode Ritter, dan Cremona. Langsung aja, yang pertama adalah metode titik buhul. Nah, di sini kita akan mencari gaya batangnya. Yang pertama-tama kita namain dulu. Saya menamai di sini F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, dan menamai sudut-sudutnya di sini alfa, di sini beta, dan alfa. Lanjut, pertama itu mencari RHV dan RBV. Seperti yang kita tahu di mekanika rekayasa 1, cara mencarinya yaitu pertama sigma MB sama dengan 0, yaitu RAV dikali jarak, terus P1 dikali jarak, P2, P3, P4, dan seterusnya. Hingga hasilnya diketemui yaitu RAV-nya adalah 44,5. Dan RBV-nya juga karena ini simetris bangunannya, RBV-nya juga 44,5. Ini juga bisa dicari seperti ini. Lalu sigma KV, RAV tambah RBV 44,5 tambah 44,5 dikurang P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 sama dengan 0. Lanjut, ini jumlahin hasil 89, ini juga dijumlahin hasil 89, ini dikurang jadi 0 sama dengan 0. Berarti perhitungan kita sudah benar. Nah, lanjut kita mencari sudutnya ya. Di sini sudut alfa. Kita mencari pakai rumus Pythagoras. Cari AF dulu yang pertama. AF sama dengan akar AC kuadrat ditambah CF kuadrat. Lalu AF sama dengan 2 kuadrat akar 2 kuadrat ditambah 2,9 kuadrat. Hasilnya adalah akar 12,41. Lalu cari pakai rumus cos. Cos A sama dengan AF kuadrat plus AC kuadrat min CF kuadrat per 2AF kali AC. Dimasukin angkanya dan ketemu hasilnya 0,5677329558036. Lalu diderajatkan, hasilnya adalah 55 derajat 24 menit 27,76 detik. Lalu yang sin juga, sin itu di sini ya. Sin itu depan per samping. Depannya itu 2,9, sampingnya akar 12,41. Kita rasionalkan dikali akar 12,41, dihitung, lalu hasilnya adalah 0,8232 sekian. Dan diderajatkan, hasilnya adalah 55 derajat 24 menit dan 27,76 detik, sama kayak cos. Lanjut, ini kita cari yang beta. Beta itu yang di sini ya. Kita cari sama kayak tadi sebelumnya, CG sama dengan akar CD kuadrat plus DG kuadrat pakai rumus Pythagoras ya. Lalu ketemu hasilnya 0,585844, lalu diderajatkan, hasilnya adalah 54 derajat 8 menit 14,29 detik. Begitu pula dengan sin, depan per samping 2,9 per akar 12,82. Dirasionalkan dan hasilnya adalah 0,809 sekian-sekian. Dan diderajatkan, hasilnya adalah 55 derajat 5 menit dan 25 detik. Lanjut, ini mulai ke perhitungan titik buhul. Kita pertama ambil titik A. Sigma VA sama dengan 0. Lalu ada RAV ke atas positif. Lalu F1 sin alfa dikurang P1. Dihitung 44,5 F1 min 19. Hasilnya adalah min 30,976. Lalu sigma HA sama dengan 0. Gaya horizontal di titik A. RAH, karena RAH-nya 0 jadi kita tulis 0. Plus F1 cos alfa ditambah F2. Hasilnya setelah dihitung adalah 17,586. Oh ya, yang min ini gayanya tekan, yang positif tarik. Lanjut ke titik C. Sigma V C sama dengan 0. F3 ditambah F5 sin alfa. Dan hasilnya ini belum ada hasilnya, masih persamaan. Lalu sigma HC sama dengan 0, sama F6 sama F5 cos alfa
dikurang F2. Sama hasilnya masih persamaan. Lalu di titik F, kita cari sigma VF. Min F3 karena arahnya ke bawah. Min F1 sin theta, sin alpha maksud saya, mohon maaf. Min P2 sama dengan 0. Hasilnya setelah dihitung 10,5 kN. Lalu sigma HF sama dengan 0. F4 positif. Min F1 cos alpha sama dengan 0. Hasilnya setelah dihitung yaitu min 17,586. Lalu hasil tersebut dimasukkan ke persamaan yang sebelumnya yaitu F3 tambah F5 kali 0,809 sama dengan 0. Dimasukin angkanya 10,5 plus F5 kali 0,809. Akhirnya F5-nya ketemu yaitu min 12,963 kN. Lalu substitusi juga F5 ke persamaan 2 dan di sini ketemu F6-nya. Hasilnya adalah 25,181. Lalu lanjut di titik D, sigma VD sama dengan 0. VD sama dengan 0. Di sini ada F7 karena F7 cuma gayanya ke atas doang, 1 jadi 0 ya. Lalu sigma HD sama dengan 0. F10 ke kanan kurang F6 sama dengan 0. Nah, hasilnya 25,181 karena F6-nya sudah diketahui di yang sebelumnya tadi. Lanjut di titik G, sigma VJ sama dengan 0. Di sini ada gaya ke bawah min F7, F5 sin beta, F9 sin beta, min P3. Setelah dihitung hasilnya F ketemu F9, hasilnya min 12,963. Nah, F9 ini nilainya sama dengan F5 seperti yang tadi, min 12,963 karena simetris. Begitu pula sisi sebelah kanan lainnya. Kalau dihitung F8 min F4 plus F9 cos beta min F5 cos beta. Setelah dihitung F8-nya sama dengan min 17,586. Sama seperti F4. Oke, lanjut. Nah, titik E. Sigma VE sama dengan 0. F11 ke atas arahnya ditambah F9 sin beta sama dengan 0 dan F11-nya 10,5. Sama seperti F11 sama seperti F3. Nah 10,5. Begitu pula yang lainnya. Nah, di sini sigma HE sama dengan 0. F13 min 10 min 9 min F9 cos beta sama dengan 0. Hasilnya adalah 17,586. Titik H, sigma VH sama dengan 0. Min F11 arahnya ke bawah. Min F12 sin alpha min 4 sama dengan min P4 sama dengan 0. Min 10,5 min F12 kali 0,823 min 15 sama dengan 0. Hasilnya min 30,976. Sama kayak F1 tadi ya. Sigma H sama dengan 0, F12 cos beta, maksud saya cos alpha, min F8 sama dengan 0, F8 ketemu min 17,586. Nah, lanjut di titik B ada sigma VB sama dengan 0. Di sini ada RBV ke atas arahnya positif plus F12 sin alpha min P5 sama dengan 0. Hasilnya adalah 0,0. Sigma HB sama dengan 0. Min F13 min 12 cos alpha sama dengan 0. Min 17,586 dikurang min 30,976 kali 0,567 sama dengan 0. Hasilnya 0 sama dengan 0. Nah, lanjut yang kedua adalah metode Ritter. Metode Ritter yaitu kita bagi dulu di sini bidangnya saya bagi ini menjadi potongan 1, ini potongan 2, ini potongan 3, ini potongan 4, ini potongan 5, ini potongan 6, ini potongan 7 dan ada 7 potongan. Lanjut, yang potongan pertama sebenarnya metodenya sama aja kayak sebelumnya. Cuman ini pakainya sigma MC sama dengan 0. Nah, RAV ke atas arahnya dikali jaraknya ke C, itu jaraknya 2, dikurang P1 dikali jarak, tambah F1 sin alpha dikali jaraknya 2 cm. Ketemulah hasilnya F1-nya min 30,976, sama seperti di titik buhul tadi. Sigma MF sama dengan 0. RAV ke atas dikali 2, dikurang P1 dikali 2, dikurang F2 dikali 2,9 sama dengan 0 jaraknya. 2,9, 2 dan 2. Setelah dihitung hasilnya 17,586. Sama seperti yang sebelumnya juga. Oh ya, tadi juga negatif itu hasilnya A. Hasilnya tekan, kalau positif itu tarik. Lanjut potongan 2. F4
dikali jaraknya 2,9 dikurang F1 cos 55242776 detik dikali 29 jaraknya. Dan diketahui setelah dihitung hasilnya min 17,586 sama juga. Sigma MA sama dengan 0, min F3 kali jarak, min P2 kali jarak, min F1 sin alfa kali jarak. Hasilnya F3-nya 10,5 kN, sama juga seperti sebelumnya. Potongan 3-nya, sigma MD sama dengan 0, F3 kali jarak 2,1, plus F5 kali sin beta. Sin beta ya teman-teman, kali 2,1 jaraknya. Hasilnya juga sama, min 12,963. Sigma MF sama dengan 0, F5 kali cos beta dikali jarak, ditambah F6 karena ke kanan jadi positif, kali 2,9 dikurang F2 kali 2,9. Setelah dihitung hasilnya 25,181 F6-nya. Lanjut, potongan yang keempat, sigma MG sama dengan 0, F10 dikali 2,9 jaraknya, dikurang F6 dikali 2,9 jaraknya juga. Dan setelah dihitung hasilnya F10-nya sama dengan 25,181 kN. Sama seperti yang sebelumnya. Ini juga sigma MS sama dengan 0, F7 dikali jaraknya 2,1. Karena ininya 0 jadi F7-nya 0. Sama seperti di titik buhul juga. Lanjut di potongan kelima, sigma MH sama dengan 0. Min F5 sin beta dikali jarak, min F9 sin beta dikali jarak juga 2,1 jaraknya dari sini ke sini. Lanjut min P3 kali jarak. Setelah dihitung hasilnya min 12,963 km, sama juga ini sama seperti titik buhul. Sigma MD juga sama dengan 0, F8 kali jarak plus F9 cos beta kali jarak, min F4 kali jarak, min F5 kali jarak, min F5 kali cos beta kali jarak sama dengan 0. Dihitung juga dan hasilnya ketemu min 17,586, sama juga seperti titik buhul. Selanjut sigma MH sama dengan 0, F13 ke kanan positif kali jaraknya 2,9 dikurang F10 kali jarak dikurang F9 cos beta kali jarak. Setelah dihitung hasilnya 17,586, sama. Sigma MB sama dengan 0, F11 kali jarak plus F9 kali sin alfa sin beta maksudnya kali jarak. Lalu diketahui F11-nya sama dengan 10,5 kN, sama juga. Lalu yang terakhir potongan 7, sigma MG sama dengan 0, F12 sini positif sin alfa dikali jaraknya 2 meter dikurangi 19 kali jarak ditambah 44,5 kali jarak juga 2. Dan setelah diketahui F12-nya sama dengan min 30,976. Sama juga seperti yang di titik buhul. Lanjut yang terakhir ini ada metode Cremona. Ini cara mencarinya saya ambil dari YouTube-nya Pak Soleh. Izin mencomot ya Pak. Yang pertama, hitung reaksi tumpuan atau perletakan. Mulai dari titik buhul tumpuan, gambar searah jarum jam. Gambar harus membentuk poligon tertutup. Gunakan skala dan garis untuk proyeksi. Mendekati sumbu yaitu negatif, menjauhi sumbu yaitu positif. Nah, ini saya sudah gambarkan arah-arahnya. Lanjut. Nah, ini gayanya di titik A dari RAV min P1, min F1, min F2. Saya buka AutoCAD-nya. Sebentar. Nah, ini dia. Tadi yang pertama itu RAV, P1, F1, F2. Ini saya sudah ukur jaraknya supaya pas. Coba ya kita pakai ukur saja langsung. RAV-nya. Sebentar. Salah. Nah, ini dia ujungnya. 44,5 sudah sesuai ya teman-teman.
Nah, di titik A kan tadi RAV min P1, RAV P1 F1 F2. Sini RAV P1-nya dari sini ke sini. P1-nya dari sini ke sini, terus F1, terus F2, terus P2. Mohon maaf saya ulangi, 1 P1 F1 F2. Tadi RAV-nya kita ke atas RAV-nya, terus P1 ke bawah, terus F1 ke sini, terus F2 ke sini. Jadi kembali lagi ke titik awal. Selanjutnya di titik C yaitu F2, F3, F5, F6. F2 dari sini ke sini, F3 ke atas, F5 ke kiri bawah, F6 balik lagi ya ke F2 ke sini, balik lagi ke titik awal. Lanjut di titik F yaitu F3, F1, P2, F4. F3, F1 ke sini, P2, F4 balik lagi ke titik awal di sini. Lanjut titik G, F7, F4, P3, F8, F9, F5. F7-nya 0. Jadi nggak saya gambar di sini. Lanjut F4, P3 ke sini, F8, F9, F5. Balik lagi ke awal. Lanjut di titik D, F6, F7, F10. F6, F7, F10. Ini F6, F7-nya 0, F10-nya juga di sini. Jadi kembali lagi ke titik awal. Lanjut di titik E ada F10, F9, F11, F13. F10 ke sini, F9, F11, F13. Balik lagi ke awal. F10, F9, F11, F13. Lanjut di titik H ada F11, F8, P4, F12. F11, F8, P4, F12. Kembali lagi ke titik awal. Yang terakhir di titik B ada F13, F12, F13, F12, P5, RBV. F13, F12, P5, RBV. Balik lagi ke awal. F13, F12, P5, RBV. Dan ini juga ukurannya sudah saya sesuaikan ya. Bisa dihitung, kita cek aja kali ya. Yang pertama tadi RAV sudah. Terus kita P1 kita coba cek. 19 ya, sama. Ini satuannya cm, jadi skalanya 1 cm sama dengan 1 kN. Lanjut coba F1 kita ukur juga. Saya pakai AutoCAD biar lebih gampang, lebih rinci ukurannya. F1-nya 30,976 ya sama. Dan sisanya juga begitu sama ukurannya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint tadi. Nah, ini tadi ya F1-nya 30,976 sama ya teman-teman. Nah, ini dia tabel hasilnya. Tadi diukur, setelah diukur yang pertama tadi F1 30,976 negatif jadi tekan. Yang kedua positif, F2-nya 17,586 jadi tarik gayanya. Yang F3-nya 10,5 tarik, F4-nya 17,586 tekan, F5-nya 12,963 tekan, F6-nya 25,181 tekan, F7-nya 0, F8-nya 17,586 tekan, F9 12,93 tekan,
F10 25,181 tarik karena positif. F11 10,5 tarik. F12 30,976 tekan. F13 17,586. Dan ini metode Buhul dan metode Ritter sudah sama semua. Nah, jadi insya Allah benar. Mungkin sekian saja dari saya. Kalau ada yang mau nanya bisa komen di bawah. Terima kasih. Subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.